Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Asyifa Salsabila, dengan NIM 230-20421 dan rekan kelompok saya. Saya Devi dengan NIM 230-200-430. Saya Dita dengan NIM 230-200-432. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Ekonomi Kerakyatan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Devi. Pengertian dari sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat mempergunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat sendiri. Adapun ciri sistem perekonomian kerakyatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Yang kelima, adanya perlindungan hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan sistem perekonomian kerakyatan. Yang pertama, ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan pertama dan utama ekonomi rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti namanya, ekonomi rakyat diciptakan, diupayakan, dan dipetik hasilnya secara langsung oleh rakyat, bukan segelintir pihak elit saja. Kemudian yang kedua, memastikan kekayaan terbagi secara merata. Tujuan berikutnya dari ekonomi rakyat adalah memastikan kekayaan terbagi dengan rata tanpa membeda-bedakan, sehingga kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin bisa diminimalisasi sebaik mungkin. Yang ketiga adalah menaikkan pendapatan masyarakat per kapita. Pendapatan per kapita adalah istilah lain untuk menyebut nominal penghasilan masyarakat per satu orang penduduk. Selain itu, pendapatan per kapita juga didefinisikan sebagai jumlah total pendapatan negara atau PDB dibagi seluruh warga negara tersebut. Salah satu tujuan ekonomi rakyat adalah untuk menaikkan nominal per kapita masyarakat. Yang keempat ada mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, maka akan lebih banyak orang naik dari jurang kemiskinan. Akhirnya jumlah anak terlantar dari keluarga miskin pun berkurang. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama secara mikro atau per kepala keluarga hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, faktor produksi umumnya dikendalikan oleh masyarakat secara bersama-sama. Ini berarti kepemilikan dan penggunaan tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi lebih merata di antara anggota masyarakat daripada dikuasai oleh individu atau perusahaan besar. Yang pertama, tanah. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, tanah dapat dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat dalam bentuk koperasi pertanian atau komunitas tanah. Pendekatan ini memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya alam dan mencegah monopoli tanah oleh individu atau kelompok kecil. Yang kedua ada modal. Modal seperti mesin, peralatan, dan fasilitas produksi lainnya sering dimiliki dan dikelola oleh koperasi atau serikat pekerja. Hal ini memungkinkan para anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan modal dan juga dalam mendistribusikan keuntungan yang dihasilkan. Yang ketiga ada tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, tenaga kerja tidak hanya dipekerjakan oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat terlibat dalam koperasi atau usaha kecil yang dimiliki bersama. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan ekonomi bagi para pekerja, karena mereka memiliki kontrol lebih besar atas kondisi kerja dan pembagian keuntungan. Yang terakhir ada teknologi. Pengembangan dan penerapan teknologi dalam sistem ekonomi kerakyatan dapat dilakukan secara kolaboratif oleh masyarakat, pemerintah lokal, dan sektor swasta kecil. Ini dapat mendorong inovasi yang lebih inklusif dan memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dinikmati secara luas oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir perusahaan besar. Terdapat perbedaan dari sistem ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi yang lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan faktor produksi. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi cenderung dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat. Di sisi lain, dalam ekonomi liberal,
faktor produksi didominasi oleh kepemilikan swasta. Yang kedua, pengambilan keputusan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, pengambilan keputusan ekonomi sering melibatkan partisipasi aktif masyarakat atau kelompok-kelompok ekonomi liberal. Sedangkan di ekonomi liberal, pengambilan keputusan ekonomi dilakukan oleh individu dan perusahaan. Yang ketiga, tujuan ekonomi. Tujuan utama dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Dan di dalam ekonomi liberal, fokus utamanya adalah menciptakan efisiensi ekonomi melalui mekanisme pasar yang berjalan bebas. Kemudian peran yang terlibat di pasar sistem ekonomi kerakyatan antara lain yang pertama di pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator untuk memastikan pasar berjalan dengan adil dan efisien. Kemudian menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan rakyat. Dan memberikan subsidi dan bantuan kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua ada negara. Negara melakukan pertumbuhan dan pengembangan koperasi. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan BUMN. Ketiga, memastikan pemanfaatan bumi, air, dan sumber daya alam di bumi Indonesia akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian memberikan hak pada setiap warga negara Indonesia atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dan memelihara anak terlantar dan fakir miskin. Yang ketiga ada masyarakat, terdiri dari konsumen, pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya. Berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa. Berperan sebagai pekerja yang menghasilkan barang dan jasa, dan memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah dan swasta untuk improve sistem ekonomi. Dalam beberapa kasus, sistem ekonomi kerakyatan dapat mencakup campur tangan dalam pasar. Ini bisa terjadi melalui berbagai kebijakan dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, perlindungan sosial, dan pengaturan pasar yang seimbang. Beberapa cara di mana sistem ekonomi kerakyatan bisa mencampuri pasar, yaitu yang pertama ada regulasi. Pemerintah dapat mengatur pasar untuk memastikan bahwa persaingan adil terjadi, mencegah monopoli, mengendalikan spekulasi, dan melindungi konsumen serta lingkungan. Yang kedua ada intervensi ekonomi. Pemerintah bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi langsung, seperti investasi dalam infrastruktur, penyediaan layanan dasar, atau mendukung sektor-sektor ekonomi tertentu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang ketiga, ada pajak dan pemungutan-pungutan. Pemerintah bisa menggunakan sistem pajak untuk mendanai layanan publik, mendukung program redistribusi kekayaan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang terakhir ada dukungan kepada usaha kecil dan menengah. Sistem ekonomi kerakyatan bisa mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan infrastruktur yang diperlukan. Berikut adalah beberapa contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia secara resmi menyatakan menganut sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Prinsipnya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua ada Swedia. Model kesejahteraan sosial dengan tingkat pajak tinggi untuk mendanai layanan publik dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga ada Jerman, yang keempat ada Belanda, dan yang kelima ada Uruguay. Saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi ini. Ekonomi kerakyatan adalah salah satu sistem ekonomi di Indonesia yang dapat bertahan menghadapi badai krisis ekonomi yang dialami negara ini pada tahun 1997. Beberapa fondasi umum yang melandasi bisa bertahannya sistem ekonomi kerakyatan sampai pada saat ini karena didukung oleh usaha kecil dan menengah atau UKM. Pemberdayaan koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangannya. Peran pemerintah dalam membangun koperasi di Indonesia diantaranya ikut membesarkan kelembagaan sebagai fasilitator permodalan, memberikan pelatihan manajemen operasi dan pemasaran. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif di daerahnya masing-masing dalam menyerap investasi dengan menawarkan insentif yang bersaing, pelayanan yang efisien, kemudahan birokrasi, sistem pendukung industri yang baik, infrastruktur yang memadai, serta kemudahan lain yang dapat menarik minat investor. Sekian penjelasan sistem ekonomi kerakyatan dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.